Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok tugas besar bioinformatika kami yang berjudul Klasifikasi Bioaktivitas Transforming Growth Faktor Beta atau TGFB reseptor menggunakan Random Forest Classifier. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Tarisah dengan NIM 121450141, Kiwit Nopitasari dengan NIM 121450126, Syifa Fernanda dengan NIM 121450094, Audrey Ripka dengan NIM 121450103, Yunaina Maratul dengan NIM 121450080, dan Halda Lutfi dengan NIM 121450160. Pendahuluan, Transforming Growth Factor Beta atau TGF adalah sitokin multifungsi yang berperan penting dalam berbagai proses biologi seperti proliferasi, diferensiasi, migrasi sel, dan regulasi sistem imun. Jalur sinyal reseptor TGF sering menjadi fokus penelitian karena keterkaitannya dengan patologi penyakit seperti kanker, fibrosis, dan gangguan autoimun. Penelitian ini menggunakan Random Forest Classifier untuk klasifikasi bioaktivitas reseptor TGF dengan tujuan mengidentifikasi pola bioaktivitas berdasarkan karakteristik molekul. Evaluasi kinerja model dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan Epworth score untuk memastikan prediksi yang andal. Metode penelitian. Pada dataset, penelitian ini menggunakan data dari database bioinformatika (CMBL) dengan pencarian menggunakan kata kunci Transforming Growth Factor Beta Receptor. Selanjutnya persiapan data, pencarian sumber data, dibentukkan fokus target, proses awal data, filter data, validasi dan penggabungan data. Dan pra-proses data yaitu pengumpulan data, pembersihan data, visualisasi missing values, klasifikasi bioaktivitas, standarisasi struktur, dan analisis sifat fisikokimia. Selanjutnya flowchart. Nah, proses analisis dimulai dengan langkah awal yaitu studi literatur untuk memahami konteks masalah dan mencari metode yang relevan. Setelah itu dilakukan setup dengan instalasi lingkungan dengan menyiapkan perangkat keras, perangkat lunak, serta library yang dibutuhkan. Kemudian, data yang relevan dikumpulkan dalam langkah pengumpulan data reseptor target dan dilakukan proses fingerprint generation untuk mengekstraksi fitur atau karakteristik unik dari data tersebut. Selanjutnya, data yang sudah diperoleh diorganisasikan menjadi dataset ID target dan dilakukan proses pre-proses data untuk membersihkan dan menyiapkan data sehingga siap untuk dianalisis. Setelah data siap, langkah analisis exploratory data dilakukan untuk memahami pola dan hubungan di dalam dataset. Dilanjutkan dengan uji statistik menggunakan uji Mann-WTU untuk menentukan signifikan tidaknya perbedaan antar kelompok data. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan data uji. Langkah pertama dalam pemodelan adalah mencoba lazy classifier yang digunakan untuk memahami dasar performa data. Hasil model kemudian dievaluasi dalam langkah evaluasi model machine learning. Jika model memberikan akurasi terbaik, proses berlanjut ke pemodelan lanjutan menggunakan Random Forest Classifier sebagai metode terbaik. Namun jika performa belum optimal, dilakukan iterasi ulang pada langkah evaluasi hingga hasil terbaik tercapai. Setelah menentukan model terbaik, yaitu Random Forest Classifier, model dilatih menggunakan data latih dan kembali dievaluasi akurasinya dengan menggunakan data uji. Terakhir, model yang telah terlatih digunakan untuk melakukan prediksi data uji. Proses ini diakhiri dengan hasil prediksi sebagai output utama dari analisis. Dengan alur ini, kita memastikan bahwa pendekatan yang dilakukan sistematis, akurat, dan memberikan hasil yang dapat diandalkan. Adapun metode yang akan kita lakukan di sini, kita menggunakan yaitu analisis eksploratif data, di mana di sini observasi distribusi kelas
bioaktivitasnya itu terdapat aktif dan inaktif, lalu ada analisis hubungan antara berat molekul dan nilai log P, lalu ada distribusi parameter kimia, lalu ada juga identifikasi pola dan perbedaan signifikan antara molekul aktif dan inaktif. Lalu selanjutnya ada metode uji main White-New, di mana uji statistik ini kita menggunakan untuk memvalidasi perbedaan yang teramati dalam distribusi nilai setiap parameter kimia antara kedua kelompok molekul. Lalu ada fingerprint generation, di mana metode ini menggunakan pengambilan informasi struktur kimia molekul dari dataset, di mana pengolahan ini menggunakan perangkat lunak Padel untuk menghasilkan deskriptor molekul penggabungan dengan data sebelumnya sehingga seleksi deskriptor dengan nilai variasi rendah ini dapat menghasilkan representasi komprehensif yang siap digunakan dalam analisis dan model pembelajaran mesin. Lalu ada juga metode lazy classifier, di mana metode ini kita membandingkan berbagai algoritma machine learning secara otomatis berdasarkan akurasi data latih dan uji, serta waktu komputasi, sehingga membantu pemilihan model yang kita gunakan ini yang paling cocok untuk klasifikasi bioaktivitas molekul TGF-beta. Metode selanjutnya juga kita menggunakan random forest classifier, di mana metode ini mengklasifikasikan bioaktivitas reseptor TGF-beta-nya ini menunjukkan akurasi tinggi sebesar 89% pada data uji, sehingga data ini mampu menangani data kompleks tanpa overfitting yang signifikan. Sehingga data ini dipilih karena efisiensinya juga dalam waktu pelatihan, serta kemampuannya dalam mengidentifikasi faktor penting untuk memprediksi secara akurat. Kemudian, penelitian ini juga membandingkan evaluasi model untuk menilai kelayakan random forest classifier yang kita gunakan ini berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score, di mana matrik evaluasi ini dihitung menggunakan confusion matrix yang merupakan tabel klasifikasi yang mencatat jumlah data uji yang diklasifikasikan dengan benar dan salah. Sehingga di sini terdapat persamaan akurasi juga yang didasarkan pada confusion matrix dan juga precision, di mana adalah persentase di prediksi yang positif, lalu ada recall yang menentukan seberapa sesuai metode pencarian informasi yang sesuai, dan juga F1 score, di mana nilai perbandingan presisi dan recall pengujian rata-ratanya. Selanjutnya pada bagian hasil yaitu kita melakukan preprocessing data. Di sini dengan menghitung Lipinski deskriptor yaitu dengan menggunakan 4 parameter MW, log P, numha donor, dan numha akseptor. Lalu kita juga mengkonversi IC50 menjadi PIC50 dan kita menghapus kelas intermediate dan menghasilkan jumlah kolom dan barisnya sebesar 4.958 baris dan 8 kolom. Hasil tabelnya ada di bagian atas. Lalu selanjutnya pada bagian bawah itu kita melakukan mapping dengan dua kelas, aktif dan inaktif, mengubah label menjadi 0 dan 1. Untuk label 0 merupakan kelas aktif dan label 1 merupakan kelas inaktif yang selanjutnya akan digunakan untuk melakukan pemodelan lazy classifier. Selanjutnya adalah visualisasi kelas dan persebaran data. Di sini terdapat diagram batang yang menunjukkan frekuensi kelas aktif dan inaktif. Terdapat ketidakseimbangan data pada kelas aktif dan inaktif, yaitu kelas aktifnya terlihat lebih banyak daripada kelas yang inaktif. Sedangkan pada scatter plotnya menunjukkan hubungan antara MW dan log P dan sebarannya terlihat seperti tumpang tindih, namun terdapat pola signifikan pada rentang nilai tertentu, dan rentang nilai tertentu tersebut biasanya nilai PIC50-nya yang lebih besar terdapat pada kelas yang aktif, sehingga pada kelas yang aktif itu memiliki potensi bioaktivitas yang lebih tinggi. Distribusi parameter molekul disajikan dalam visualisasi block plot. Yang pertama yaitu molekul PIC50 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara molekul aktif dan inaktif. Molekul aktif memiliki median yang lebih tinggi dengan rentang nilainya lebih luas, mengindikasikan adanya perbedaan variasi yang lebih besar aktivitas kelompok biologis antara kelompok ini dalam PIC. Selanjutnya yaitu molekul berat atau molecular weight yaitu MW
Distribusi pada molekul aktif dan inaktifnya sangat mirip dengan median sekitar 500. Keduanya memiliki beberapa outlier, tetapi kelas aktif memiliki outlier yang lebih tinggi, hingga 1750. Selanjutnya yaitu molekul lipofilisitas atau log-P. Median lipofilisitas ini untuk kedua kelasnya berada di sekitar 4 dengan distribusi utamanya yaitu seimbang. Outlier pada molekul ini berada lebih rendahnya yaitu min 4 dan yang paling tinggi adalah 10. Ditemukan pada kedua kelas namun lebih banyak pada kelas aktif. Distribusi parameter molekul. Yang keempat, yaitu num H-donor atau jumlah H-donor. Median jumlah H-donor untuk kedua kelas yaitu sekitar 2, yang dimana distribusinya hampir sama. Outlier signifikan ditemukan pada kelas aktif yaitu hingga 20 H-donor. Yang kelima, yaitu num H-akseptor. Jumlah donor hidrogen sedikit lebih tinggi, serta jumlah akseptor hidrogen yang lebih besar dibandingkan nilai inaktif. Tabel 1, uji statistik deskriptor kimia. Tabel ini menunjukkan semua p-value yang diperoleh yaitu 0,00, lebih kecil daripada nilai alfa yaitu 0,05, sehingga dapat diputuskan yaitu tolak H0. Ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam nilai-nilai deskriptor antara senyawa aktif dan tidak aktif. Baik, selanjutnya di sini ada akurasi data testing, di mana dapat ditampilkan pada layar sebelah kanan itu adalah akurasi dari data testingnya. Dapat dilihat bahwa model random forest classifier dan extract tree classifier itu memiliki akurasi yang sangat tinggi, yaitu hampir mencapai 99, hampir mencapai 100%, di mana kami dalam studi kasus ini kami mengambil model random forest yang mencapai akurasinya 89,72% pada data uji. Nah, yang mencerminkan kemampuan modelnya dalam mengklasifikasikan molekul dengan baik tanpa adanya overfitting. Dan juga kita mengambil model random forest classifier ini karena dia waktu untuk eksekusinya itu lebih cepat dibandingkan oleh extract tree classifier. Selanjutnya di sini ada hasil evaluasi, di mana dapat dilihat pada tabel 2 itu adalah akurasi dari data latih dan ujinya. Untuk data latihnya sendiri dia hampir mencapai 100%, yaitu 0,99. Terus untuk akurasi data ujinya itu 0,89. Nah, perbedaan ini nih relatif kecil karena ini mengindikasikan model ini memiliki generalisasi yang baik tanpa mengalami overfitting yang signifikan. Terus untuk tabel hasil evaluasi per kelasnya itu ada di tabel 3, yaitu dapat dilihat itu ada kelas 0 sama 1, terus di situ ada precision, TOEFL, F1 score, di mana model yang sangat akurat ini dalam mengidentifikasi dan memprediksi sampel itu ada di kelas 0. Karena dari ketiga-tiganya itu memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan kelas 1. Namun untuk kelas 1 ini performanya cukup sedikit lebih rendah karena menunjukkan adanya tantangan dalam mengidentifikasikan sampel kelas 1 secara akurat itu tadi. Baik, kemudian untuk hasil confusion matrix menunjukkan model sangat baik dalam memprediksi kelas 0 dengan memberikan 710 klasifikasi benar dan 34 klasifikasi salah. Namun kurang optimal untuk kelas 1, dia memberikan 178 klasifikasi benar dan 70 klasifikasi yang salah. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan dalam deteksi untuk kelas 1. Perbedaan performa antara kelas 1 dan kelas 0 ini mungkin disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam dataset atau kompleksitas yang lebih tinggi dalam pola kelas 1.
Berdasarkan pada tabel 4, 10 sampel prediksi klasifikasi, model menunjukkan akurasi sempurna dalam memprediksi kelas 0 dengan 6 sampel yang diprediksi secara benar. Namun untuk kelas 1, dari 4 sampel yang ada, model hanya berhasil memprediksi 2 sampel yang benar, sedangkan untuk 2 sampel lainnya, model memberikan prediksi yang salah. Jadi, kesimpulan pada penelitian kami, algoritma Random Forest Classifier berhasil mengklasifikasikan bioaktivitas reseptor TGF-beta dengan akurasi 89% pada data uji. Penelitian ini menunjukkan bahwa parameter kimia memiliki pengaruh signifikan terhadap bioaktivitas molekul. Model ini juga menunjukkan generalisasi yang baik tanpa overfitting, menjadikannya sebagai alat yang efektif untuk menangani data kompleks dalam penelitian bioinformatika. Dengan hasil ini diharapkan Random Forest dapat diterapkan dalam pengembangan obat berbasis data molekul, khususnya di bidang farmakologi dan bioinformatika. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.